konsesi PT Nasional Sagu Prima untuk apa tujuannya dan kapan? Baik Bapak Ketua, saya sebagai ahli kerusakan tanah dan lingkungan itu 3 kali Bapak Ketua lokasi PT Nasional Sagu Prima NSP. Pertama tanggal 9 Maret 2014 itu atas permintaan ini kasus ini sudah disidang di Pengadilan Kalis, dan tanggal 10 Maret 2014 kemudian dengan KLH itu tanggal 22 Maret 2014. Yang saya lakukan Pak Penggugat tentunya sesuai keahlian saya itu adalah terjadinya kerusakan tanah dan lingkungan. Pedoman ini menggunakan PP 4 tahun 2014, yaitu dengan kriteria kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan. Dari pedoman itu tentunya saya menentukan kerusakan yang terjadi di lahan dengan metode progressive sampling. Yang biasa kita gunakan, saya sudah menangani kasus kurang lebih 400 kasus kerusakan tanah dan lingkungan. Jadi saya lakukan tentunya kerusakan yang terjadi di lapangan. Itu misalnya penurunan ketebalan gambut akibat terbakar. Jadi lokasi Bapak PT NSP kan ini ada gambut. Jadi memang itu salah satu permasalahan juga ini apabila water management kurang baik, tanahnya menjadi kering. Jadi kami amati di sana, waktu itu memang tinggi muka airnya terlalu dalam sehingga gambut itu terbakar. Dan ini kita bisa tunjukkan di beberapa foto. Jadi subsiden Pak. Jadi akibat terbakar itu ada penurunan ketebalan gambut. Dan ini sudah tidak boleh karena kebakaran ini akan menyebabkan pengurangan ketebalan dari vegetasi. Kemudian kematian flora fauna. Jadi flora itu tumbuh-tumbuhan Pak. Jadi kita ini ada tumbuh-tumbuhan di tingkat rendah sampai yang tingkat tinggi Pak. Jadi dengan kebakaran itu musnahnya. Dan di NSP ini beberapa petak itu jadikan kawasan konservasi. Dan di lokasi PT NSP ini di samping rumpukan-rumpukan tadi terbakar, juga kita temukan lahan konservasi yang seharusnya dilindungi itu terbakar. Jadi perusahaan PT NSP ini dibagi petak-petak, kemudian petak-petak itu dibatasi kanal. Jadi ada beberapa petak yang terbakar, ada yang tidak. Kemudian flora fauna tentunya kalau kebakar mengamati di situ kurang lebih itu 100% kematian. Karena memang tanggal 9, tanggal 10 itu kebakaran memang sedang terjadi. Di asap waktu itu memang cukup ketat ya. Kami sampling saja menggunakan masker waktu itu juga seperti itu. Dan beberapa lahan itu di sebelah kami, di sebelah belakang kami itu sedang terbakar dalam rumpukan. Jadi ada kayu-kayu yang ditumpuk dan itu terbakar. Dan saya lihat di situ tidak ada proses pemadaman, nanti akan menjelaskan. Jadi 3 itu Pak, kemudian bukti di lapangan, kemudian kita lihat tinggi muka airnya Pak pengacara, Pak juga ya, bahwa tinggi muka air itu saya sebutkan tadi cukup dalam. Itu sekitar
Dan ini menurut PP 190 juga itu sudah masuk kriteria bagi perusahaan. Kemudian subsidi itu terjadi penurunan setebal 20 sampai 30 cm dari kita adakan proses yang di beberapa titik. Kemudian keragaman spesies flora itu hampir kurang kita berikan karena saat itu secara rata. Kemudian populasi apalagi juga hilang semua. Kemudian keragaman spesies fauna seperti binatang tanah, cacing, jamur, dan seterusnya semut. Karena ini kita alam itu masih bagus, tetapi di lahan dan tempat itu habis semua terbakar. Kemudian populasi fauna itu juga terjadi kekurangan populasi yang 100%. Jadi dari indikator 5 tadi sebenarnya sudah cukup bahwa kami tadi sudah mengalami suatu kerusakan akibat kebakaran. Dari parameter-parameter kerusakan tersebut, ahli yang kami tanyakan apakah ahli juga menghitung soal kerusakan perlindungan kerugian? Ya, ini dengan tata ruang. Ya, dua. Itu Pak. Jadi kalau dibakar kemudian tanaman tumbuh, iya betul itu. Tetapi unsur hara nutrisi yang diberikan dan yang dari tanaman itu dikorbankan dan digantikan tadi yang lenyap yang terbakar tadi yang tebal 10 cm. Padahal tanaman itu hidupnya diganti tadi yang tebalnya kita 3 meter. Nah kalau dia dibakar hari ini misalnya dibakar 10 cm, besok 10 cm, tenggelam itu yang menjadi masalah. Bukan dan fungsinya salah satu juga dia sebagai media untuk tadi untuk air. Ya, jadi kalau air menjatan air itu akan terganggu seluruhnya. Bukan hanya itu, dia daun ini lepas juga akan mengganggu iklim dunia. Jadi sekarang ini di Amerika kemarin ada badai salju berat itu kan memang salah satu ada CO2 udara ini yang memang harus kita. Artinya apakah PPTNSP boleh menanam? Boleh, asal dia jaga itu tadi, dia pertahankan, dia gunakan saprasnya, dia pupuk. Tadi menyampaikan sebaiknya sidang lapangan kan begitu. Ahli ke lokasi 22 Maret 2014. Ya. Kalaupun sidang lapangan bisa kita lihat masih terkait dengan soal rusaknya lingkungan, apa yang dilihat? Bisa. Mau saya jelaskan? Salah satunya subsidi tanah itu masih bisa. Selain subsidi apa yang bisa kita lihat? Misalnya kalau minggu Ya itu bekas-bekas tanah masih ditemukan, log yang terbakar masih ditemukan. ahli yang tadi sebutkan ada 10. Apa saja dari 10 itu yang bisa kita lihat kalau kita sedang ke lapangan? Kalau sidang lapangan